Shalom teman-teman yang rindu Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Kainama ya, kesayangan dari pihak sebelah ya. Dulu dikatakan seorang pendeta dan sampai kuliah S3 di Haifa, Israel. Tetapi tidak pernah berhenti membahas kekristenan. Kita pikir ketika dia mu'alaf meninggalkan kekristenan, yang dia bahas, yang dia pelajari dan dia ceramahkan kepada umatnya itu adalah kitabnya yang baru. Tetapi malah yang dia bahas itu adalah agama Kristen. Dan ayat yang sering dia kutip itu adalah Matius pasal 7 ayat 21. Dia katakan, bukan, Yesus bukan Tuhan. Yesus menolak dipanggil Tuhan. Nah, siapa yang panggil Tuhan, mereka pasti akan binasa, bukan memperoleh hidup kekal. Makanya saya meninggalkan Tuhan Yesus, kata Ustadz Kainama. Kita mau dengar cuplikan videonya. Mari kita simak bersama-sama. 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Ya, itulah cuplikan video singkat dari Ustadz Kainama ya. Mana paten kalau di masjid bahas Al-Quran. Yang paten itu adalah bahas Alkitabnya orang Kristen. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini. Dia tidak pernah berhenti. Ya, bagaimanapun juga saya percaya walaupun motivasinya salah, paling tidak dia membacakan firman Tuhan kepada banyak orang saat dia ceramah di masjid tersebut. Nah, kita mau tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ya. Jadi ceritanya dia mengutip Matius pasal 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebetulnya kalau Ustadz Kainama bisa membaca dengan teliti dan juga belajar membaca secara utuh dari satu ayat tersebut, dia tidak akan gagal paham atau ada kesalahan dalam berpikir ketika mengartikan maksud ayat tersebut. Karena ayat ini tidak berdiri sendiri, masih ada sambungannya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi maksudnya bukan Yesus mengatakan, kalau kamu panggil aku Tuhan, maka kamu pasti tidak akan diselamatkan. Maksudnya itu bukan itu. Ya, Ustadz Kainama gagal memahami ayat ini. Maksudnya begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa kehendak Bapa di surga adalah supaya semua orang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat Alkitab, kalau baca kitab Yohanes secara utuh, di awal itu sudah dijelaskan mengenai siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan. Di pasal pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan ayat seterusnya, kalau baca secara kompleks mengenai kitab Yohanes, di situ sangat ketat menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bahkan diungkapkan di situ Yesus mengatakan, kamu dari dunia ini, tetapi aku bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya dia pergi ke surga
supaya menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan Dia akan datang kembali untuk membawa orang yang percaya kepada Dia. Jadi Ustadz Kainama, Anda ini sembarangan saja menafsirkan ayat Alkitab yang dipercaya. Ayat Alkitab ini. Padahal maksud teks itu bukan seperti yang Anda sampaikan. Perhatikan baik-baik. Pada hari terakhir, ayat 22. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Jadi ternyata orang yang berseru dan juga mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, dan juga bernubuat, ya, di situ dikatakannya. Dikatakan ternyata mereka ini seorang pembuat kejahatan. Mereka adalah orang yang jahat. Nah, perhatikan baik-baik. Orang yang sudah bernubuat saja, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat saja, ditolak oleh Yesus karena kejahatan yang mereka lakukan. Apalagi mereka yang tidak percaya kepada Dia. Apalagi mereka yang menolak Dia. Apalagi mereka yang selalu menghina Yesus. Sudah pasti ditolak. Sudah pasti akan dicampakkan di dalam kerajaan maut. Kenapa? Yesus berkuasa di sini. Itu membuktikan Yesus itu berkuasa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Kepada Yesus. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Anggaplah mereka melayani dengan segala kemampuan mereka, tetapi mereka lupa mereka itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Sekali lagi, dengan tegas saya mengatakan, ketika Yesus mengatakan di hari terakhir, di situ aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, nyalah daripadaku. Perkataan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia berkuasa menerima dan menolak orang yang percaya dan yang tidak percaya. Dan Dia berkuasa untuk memberikan tempat kepada mereka yang percaya hidup kekal, dan juga Dia berkuasa memberi hukum kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Karena itu selagi masih ada kesempatan hidup di tengah dunia ini, dan Anda yang sedang menyaksikan video ini, bersyukur masih dapat mendengarkan video ini. Saya mau beritahukan, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau diselamatkan. Tuhan mengasihimu, Dia mau supaya engkau menerima keselamatan itu. Terimalah Dia, agar engkau dan keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.